واغفر لنا المضايا وسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقط حث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Hadirin, Bapak sekalian, para jamaah pengajian yang saya muliakan, khusus yang kami muliakan Yayasan Ketua DKM Bapak Haji Baik Hussein. Mudah Allah memberikan kepadanya satu afiat dan ilmu dan mudah segala urusannya bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Dan kita sama muliakan seperti yang membacakan salawat pada dan salawat Rasul dan juga membaca Quran. Mudah-mudahan semua kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, diberi manfaat dan majlis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dengan lancar insyaallah. Al-Fatihah. Saudara sekalian, kita masih terus menjelaskan tentang estafet, cerita tentang ada seseorang yang dibunuh dari kalangan Bani Israil, kemudian keluarganya minta kepada Nabi Musa untuk dapat diketahui siapa pembunuhnya. Sekalian, nanti kita jelaskan ini. Jadi begitu Nabi Musa
minta kepada Allah petunjuknya, maka Allah sampaikan dari Musa untuk sampai kepada orang-orang Yahudi, kepada kaumnya, supaya mereka menyembelih seekor sapi. Saudara, nah, ini betina atau sapi Jantan. jantan. Tapi kata Bangkor ini menunjukkan sapi. Ya. Kalau Bangkor itu banyak. Bangkor itu satu sapi, bukan menunjukkan perempuan, bukan menunjukkan betina, tapi jantan. Saya mengatakan syajaratun satu pohon, tapi itu syajarun banyak. Ya. Nah, sekalian, di sini Allah suruh bahwa Nabi Musa membacakan itu apa? Qala Musa qawmi innallaha ya'murukum an tadbahu. Itu nanti keterangan mereka. Innallaha ya'murukum an tadbahu. Ah, semua di sini reaksi. Ini sapi yang bagaimana? Sapi kan banyak. Lalu ada pada Allah lagi gimana kalau mereka minta? Kalau sapi yang lafar itu walaupun tidak terlalu tua, tidak terlalu lama. Awal mereka sudah itu. Akhirnya mereka sampaikan minta lagi. Ini betul, tapi sapinya warnanya apa? Musa ngadu lagi kata Allah, kasih sapi yang sofro, fakirun laumulah, tasul mautuni. Sapi yang warnanya kuning tua, kuning yang bagus, yang kalau orang melihat akan begitu orang bahagia senang lihat warna kuning. Nah, masih tahu juga bagaimana? Ini sapi sudah umurnya sudah, warnanya sudah, lalu ini sapi yang diminta sapi piaraan, sebuah kekayaan, atau sapi yang digunakan buat dipekerjakan seperti untuk mencangkul, untuk mengairkan sawah, atau untuk tunggangan. Lalu apa kata sudah sapi itu yang tidak digunakan untuk mengairkan ladang, tidak digunakan untuk yaitu mencangkul sawah, tumbuhan sawah, ya. Juga sapi yang musallama, yang tidak cacat terbang, sapi yang baik, yang tidak cacat. Ini tidak cacat fisik, Pak, bukan tidak cacat konstitusi, bukan. Nah, jadi tidak cacat fisik. Juga sapi yang tidak belang warnanya, rahasia sapi yang warnanya tidak belang. Jadi ini yang totalitas warnanya kuning. Maka kata mereka, al-ana jika bil-haq, sekaranglah jelas engkau berikan kepada kita Musa. Qala jika bil-haq. Begitu mereka sudah paham tentang ukuran sapinya, umurnya, warnanya, dan kegunaan sapi tadi, eksistensinya, sapi yang piaraan yang bagus yang dikatakan bukan sapi yang dipekerjakan, maka mereka pada nakuha, mereka sembelih sapi tadi. Wamaja dia harus hampir mereka tidak bisa memotong sapi. Kenapa? Lihatlah istananya karena begitu mahal harganya. Wafil hadis dalam hadis saya, lau zabahu ayya baqaratin kanat la ajza'atuh. Andai kata mereka menyembelih sapi yang manapun, Pak, nggak pakai syarat tadi, Pak, harus ini itu, la ajza'atuh, itu sudah memadai mereka, mencukupi. Ya, sesuai. Sebenarnya kata mereka memotong sapi bagaimana bisa? Nggak pakai harus pakai yang mahal.
Ada ini ada sapi berapa curi mana nggak tahu. Menurut sapi dijual oleh seorang rakyat. Mau pasar saudara, satu harganya yaitu 10 sapi emas. Ya, jadi sapi tadi 10 itu sebadan sapi. Harga emas sebadan sapi mahal. Jadi harganya sebadan sapi itu dalam emas, itulah yang dibeli oleh orang yang tidak mahal. Masa itu emas semua itu kulit emas itu sudah kulit sapi emas semua itu harga yang mahal. Maka dikatakan uang maka itu yang harus hampir mereka tidak bisa melakukan. Kenapa? Kata Imam Nawawi di sini, lisanani apa dia bola lisanani kan itu mahal harganya mahal. Bayangkan kulit seperti emas. Sekalian, apa dalam hadis ini? Lau dhabahu ayya baqaratin kanat la ajza. Andai kata mereka menyembelih sapi manapun, tanpa syarat begitu mahal, pasti memadai, mencukupi persyaratan mereka. Sebab kenapa Allah kasih sapi yang mahal? Kenapa harus kuning, harus gitu ya? Walakin syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Akan mereka menyusahkan diri mereka. Syaddad mengatakan apa kata itu? Mengatakan menyusahkan diri mereka sendiri, maka Allah syaddadallahu, Allah tetapkan, Allah susahkan, ya kan? Jadi karena mereka menyusahkan diri mereka sendiri, maka Allah balas disusahkan mereka, ya kan? Jadi karena gara-gara rewel, ya kan? Gara-gara rewel, yang paling gampang jadi apa? Sudah ada ayat dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu 'an asya'. Ya orang beriman, jangan kamu tanya-tanya tentang sesuatu yang Allah sudah jelaskan dari kamu, yang Nabi tidak jelaskan dari kamu. Ya, sekalian, gara-gara rewel nanya, minta, sekalian, apa kata Allah? Inter dalam basukum, kalau dijelaskan untukmu, ya gara-gara kamu nanya, tadi yang berkaitan gara-gara nanya sebenarnya tasuk itu menyusahkan kamu. Gini Pak, kita sudah begitu. Sebelum kita dalam hal sosial biasa, mestinya apa? Ya kita kerjain aja. Tapi karena rewel, kesel kita Pak. Akhirnya apa? Yang tadinya mudah jadi apa ya? Dipersulit, disusahkan. Karena banyak rewel. Kira-kira begitu. Ini walakin syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Atau ini semuanya bawa hadisnya. Jadi intinya apa? Ini kita bawa kalau arti tafsir Al-Quran. Kalau apa dalam surah Al-Maidah kita ada buat dalam kita buat pakah. Jadi la tas'alun an asya'. Kamu beneran bosan ya? Bosan nanya, bosan banyak nanya kayak gitu. Intum dalam tasuk. Kalau dijelaskan, ya nanti kamu jadi susah sendiri. Kayak gitu. Misalnya, kan kita sudah ngomong, lu nanya baik itu, sudah begini. Lu hebat sih, begini. Kayak gitu. Itu orang Yahudi gitu. Saya teruskan. Wa in qabaltum nafsan fadaraktu bihi idgham ta'bil asli. Ya, sesuai tinggal. Aita qasamtum wa tadaba'tum. Biha wallahu mukhrijun mudhhirun ma kuntum taktumun min amriha. Sesuai. Dan ingatlah ya Muhammad, ingatlah ya, wahai orang-orang Yahudi, ketika kamu membunuh seseorang pada waktu
maka kamu saling menyalahkan. Kamu ribut, kamu saling bermusuhan, kamu saling membela diri. Takhassasu itu tanda saling membela diri. Lu sih lu gua coba main apa Pak? Main salah-salahan, ya paham? Gitu ya. Benar untuk sesuai asalnya dari idgham ta dimasukkan ta di dalam asal kalimatnya pada dal. Jadi sebenarnya asalnya apa? Pada waktu ini kata daroa ya. Jadi idaratu siapa? Daroa itu apa? Idaro. Nah ini dalnya dua. Idgham ya dimasukkan ya. Tidak siapa? Daratu ya. Kenapa? Itu ada dua ya. Idaroa. Sudah ya, dan itu dimasukkan. Idgham ya. Sudah itu kalau sudah kita bahas ya. Bahwa ini Badarahtum biha, siapa yang membunuh karena main apa? Salah-salah. Main salah-salah dengan kusma. Wallahu mukhrijun, dan Allah yang menampakkan, Allah mengeluarkan, Allah menjelaskan, membuka rahasia maksudnya. Ma kuntum taktumun, apa yang kamu rahasiakan. Ya Pak, jadi kalau kamu Pak, lu yang bunuh, gua, lu gitu ya. Kan dengan semuanya Allah perlihatkan, ya. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun, ya. Artinya apa? Yang mereka saling tutup-tutupi Allah ya. Bukan. Gitu ya. Min amriha, dari persoalannya, ya Pak. Allah buka tadi. Wa hadza i'tiradun wa huwa awal qissah, jadi merupakan i'tirad, ya, sebuah apa itu pertentangan, ya, atau katakan protes kira-kira gitu ya. Itu awal qissah, mula ceritanya. Sekalian, bahkan nadribuhu ay al-qatila bi ba'dha bi Fadorba bilisaniha awal ajaba zanbiha, atau ajaba zanbiha fahiyya atau fahiyya boleh ya. Wa qala qatalani fulanan wa fulanun limnai ammihi wa mata fahurrima al-mirasa wa qutila. Qala ta'ala kadzalika al-ahya'u yahyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi dalaila qudratihi la'allakum taqilun fatadabbarun fata'lamuna anna al-qadira ala ahya'i nafsin wahidah qadirun ala ahya'i nufusin katsirah fatu'minuna. Itu sudah ya. Lalu saudara, begitu Allah sudah perlihatkan Pak siapa pembunuhnya, ya. Kemudian Fakulna, Allah mengatakan setelah mereka memotong sapi tadi, idribuhu, pukullah, ya. Al-qatila, orang yang sudah terbunuh itu bibaqdiha, dan sebagiannya, ya. Dan sebagian anggota badan yang ada disakitkan, coba. Apa yang ada disakitkan itu mengukur. Ini kelihatan, nikmatnya masih kelihatan, nikmatnya. Sekalian, kemudian dipukul dengan apa? Fadorba bilisaniha, dia pukul, ketok dengan lidah. Lidah dipotong sapi, ya. Al-ajba dzambiha, atau ujung buntutnya, coba, ada apa? Buntutnya ya, kita apa? Ajab, buntut yang indah, ya. Buntutnya yang apa? Bagus, yang aneh begitu ya, yang menarik. Fahayya,
atau bahaya, maka langsung itu hidup. Ya, tadi orang mati itu, ya Pak, dipukul dengan lidah sapi atau dengan buntutnya kayak begitu, langsung orang itu apa? Ya Pak, hidup. Ini nanti jelaskan. Orang mati itu bisa ya, ya. Kemudian wakola, maka yang mati ngomong, ngomong. Wakalani pulani, yang bunuh saya sebulan. Ya, wakulani dan sebulan. Apa kata yang tadi mati? Yang bunuh saya si A, si B, si A, si B. Libna yang ini dua anak pamannya, dua anak paman yang dibunuh. Ya, uang anak mati lagi kita semua mati lagi, belum mati lagi. Hebat. Fakhur lima, maka dua-duanya diharapkan al-mirasah mendapatkan warisan, wa qutila dan dibunuh. Nah, sekalian kita maksud intinya apa? Ini orang dulu ada orang kaya, orang yang kaya, harta banyak, nggak punya anak. Ada dalam tafsir Al-Qur'an ya, nggak punya anak. Tapi ada ponakannya, ponakan, ya. Ayo sekalian. Begitu orang kaya itu sudah ponakannya apa? Nakal. Dia bunuh dari orang itu. Tujuannya supaya apa? Supaya menguasai harta, hebat. Orang kaya dibunuh supaya ini ponakan menguasai apa? Harta. Jelas. Akhirnya apa? Karena si pembunuh nggak dapat waris. Pembunuh Pak tidak dapat waris. Terus jelaskan. Ada orang yang diharap ada waris tiga. Ya Pak. Satu pembunuh. Dua. Yaitu apa? Budak. Ada tuanya kaya mati. Budak nggak dapat sudah. Nggak waris sudah. Tapi kalau budaknya mati, kaya tua tidak tua. Ini namanya begitu saja. Jadi kalau budaknya mati tua dan waris, tapi kalau tuanya mati budak tidak apa? Ya, gitu ya. Nah yang ketiga orang yang harus waris sebetulnya ikhtilaf berbeda agama. Sekarang ini pembunuh satu, kedua budak, ketiga berbeda agama. Itu harap dapat. Nah ini pembunuh. Jadi dia bunuh yang kaya tadi saudara, pamannya berapa? Supaya dapat apa? Itu harus padahal karena dia bunuh apa harus ini? Bahwa lima al-mirah, keduanya diharapkan dapat waris, wa qutila dibunuh. Ada dibunuh. Jelas ya? Jadi ini adalah membunuh pengen dapat apa? Tapi bukan dapat sampai hapus. Ya, sejarahnya. Ya. Kenapa Allah kasih sapi yang susah, yang harus warna kuning, dia beli dengan harga yang mahal? Karena mereka rebel, mereka menyusahkan diri, berita seenaknya mereka mau rela-rela gitu. Allah kasih aja Pak, dipersulit ya. Dipersulit. Nah kita jangan persulit lah. Kira-kira. Sudah. Jadi Pak, orang udah mati bisa ngapain? Bisa hidup lagi Pak. Ngomong, ya, sekalian. Itu kita lihat. Karena ya, kalau Ta'ala begitulah, ya. Sebenarnya seperti sudah jelas tadi, begitu pula al-ihya itu sekalian menghidupkan orang itu, yuhyillahul mauta. Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Untuk apa? Wa yuriikum ayatihi. Allah perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya dalam qudratihi, bentuk-bentuk atau bukti-bukti kekuasaan Allah. Sudah sekalian, orang sudah mati bisa barangkan ini lagi kekuasaan siapa itu? Allah. Ya. La'allakum ta'qilun, agar kamu memahami itu semua, tatadabbarun, Anda bisa menghayati, bisa merenung, ya, memikirkan tentang kekuasaan Allah. Fata'lamuna, maka kamu akan tahu kalau
yang berkuasa yang mampu menghidupkan satu jiwa orang, qadirun yang pasti mampu ala ihya nufusin katsira, banyak orang, ya. Jadi Allah yang satu aja bisa dihidupi, apalagi apa? Jadi Allah mampu menghidupkan orang mati satu orang, dan otomatis bisa menghidupkan banyak orang. Ya. Jadi sekalian, ini kekuasaan siapa? Bisa. Kita nggak usah kita percaya. Bantu minum, maka kamu percaya semua. Jadi sekalian, banyak ayat yang kita baca Al-Quran. Ya. Jadi Allah yang bisa menciptakan manusia semua ini, Dia pula mampu mematikan semua. Dia bisa menghidupkan dan mematikan, dan Dia bisa mematikan dan menghidupkan. Ya, sebagai bukti, Pak, ini syariat siapa ya? Nabi Musa. Ketika ada dialog dengan siapa? Orang-orang Yahudi. Ingat kan? Ya, kita percaya saja. Kenapa? Kita sudah yakin ayat Innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang mati lagi kalau mau bisa. Ya buktinya orang dari belum ada jadi ada, udah ada mati lagi, udah mati lagi. Ya, kita apa? Huwa alladhi yuhyikum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kira jelas. Nah, sedikit untuk membuktikan siapa pembunuhnya. Banyak orang sudah mati tadi. Pembunuh saya sia-sia. Begitu ketahuan, maka dia dibunuh. Bang, kalau sekarang ini kira-kira bisa buat bukti nggak sekarang? Kalau ada yang sekarang, ada polisi manggil orang, udah mati ngomong ya, yang bunuh saya kira-kira bisa buat alat bukti nggak kalau sekarang? Mungkin nggak bisa juga. Jadi ini bapak sekalian hebat ya. Jadi orang sudah mati Allah hidupkan. Sebentar buat ngomong siapa yang bunuh dia. Ya, inilah kekuasaan siapa. Sudah banyak ayat Pak, saya katakan banyaknya. Ada beberapa contoh-contoh yang sudah mati. Dia zaman Nabi Musa juga. Orang yang menyembah berhala, ya, menyembah patung, anak sapi. Dia mau tobat. Bagaimana cara tobatnya Pak? Bunuh diri. Atau dibunuh sama orang yang tidak bersalah. Dan dalam beberapa waktu Allah hidupkan. Udah mati jangan lagi. Supaya dia sadar. Diberikan waktu untuk bertobat. Hebat. Sekarang kalau kita ini yang mati suri, bang kita nih sudah ada mati suri kan? Udah mati, lalu apa? Itu bagian itu mati suri kan? Sampai di situ, saya masih dalam neraka begini, berjam-jam. Nah itu boleh jadi sudah mati Allah benar. Atau itu memang bahasa dokter napas saja. Ini zaman Nabi Musa begini, bisa ngomong apa? Zaman Nabi Isa itu sudah ya. Baik saudara. Untuk apa Allah ciptakan itu semua? Ini Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Maha Berkuasa. Baik, firman qasasnya saudara. Firman qasas qulubukum. Ya. Ayyuhal yahud salabat an qabul. Ya. Jadi firman qasas qulubukum ayyuhal yahud, ya. Salabat an qabulil haqq. Ya. Salabat an qabulil haqq. Min ba'di dzalik al-madhkuri min ihya'il qatil wa ma qablahu min al-ayat. Ya. Fahiyya kal hijarati bil qaswati aw ashad qaswatan minha.
wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu bihi dhahab al-dhalik al-asli bil bishin ya fayakhruju minhu al-ma'u wa inna minha lama yahbitu yanzilu min 'alul asfala min khasyatillah wa qulubuhum la tata'assaru wa la tarinu wa la takhsha wa ma wada'u ma ta'malun wa innama yu'akhirukum liwaqtikum wa biqira'atin bitahtaniyah bima apa amma ya'malun wa fihi iltifatun an istiqaqani kalau ya permintaan orang itu semua mereka minta Allah turun di semua yang tadi mereka ngotot supaya pembunuhnya bisa dilacak ya. Pembunuh bisa dilacak Allah sekasih tertawa bunuh puas kira-kira udah puas mereka beriman apa? Beriman apa? Atau tetap kafir? Masih kafir juga kan? Ya. Summa qasat qulubukum, kemudian keras hati mereka. Keras hati kamu, qasat sulba keras hati kamu wahai orang-orang Yahudi, anqaulul haq untuk menerima kebenaran. Jadi Pak, sudah semua kemauan dituruti, dipenuhi oleh Allah. Akhirnya semua proses semua jalan dalam masalah tersebut berjalan dalam waktu lama sudah tersampaikan ini pembunuhnya bla 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 ini puas mereka sudahlah tapi semua kemudian konsep untuk masih keras hati kalian wah Israel keras hatinya Pak Israel dia ada apa? Bermakosat keras hati kamu. Hati kamu ini orang ini. Min ba'di dzalika al-makus setelah itu semuanya min ihqanya orang yang dibunuh sudah dihidupkan wa ma qabla dan yang sebelumnya min ayat juga banyak tanda-tanda mereka dikasih manna salwa dikasih macam-macam itu ya dikasih rezeki di mana mereka mau dikasih semuanya di sebelum cerita ini pembunuhan yang ketahuan yang membunuh mereka sudah menikmat banyak nikmat Allah banyak dikasih orang Yahudi di samping nikmat tadi orang yang mati jadi apa? Bisa ngomong lagi, bisa ketahuan yang membunuh itu sudah berkalanya karena summa qasat qulubukum hati kamu masih keras nggak mau juga begitu dasar orang dasar apa? Pahiyakal hijarati maka hati kamu seperti batu berkosak dan kerasnya jangan kerasnya seperti batu kan al asyad kosak atau lebih keras dari batu minhanya sekalian jadi hati orang Yahudi apa? Kekeh tidak mau beriman tidak mau tunduk kepada Allah hatinya seperti batu bahkan dia bukan apa? Dari apa? Batu keras hatinya lebih apa? Keras itu batu kali keras lebih dari kali ini menggambarkan hatinya hati keras wa inna ya Allah jelaskan wa inna min al-hijarati di antara batu lama yatafajjar min al-anhar ada yang memancarkan air di laut atau di sungai sepertinya kemudian wa inna minha di antara batu ada yang lama yashaqqaqu yang pecah itu batu adalah diikutkan sebagai tadi dengan masjid yashaqqaqu kalau syaqqa dia yashaqqaqu atau syaqqa yashaqqu terdoy fayakhruju minhul ma maka batu terpecah keluarlah air wa inna min hadha al-batu ada yang yahbib yang tunduk yang jatuh batu tadi itu apa yang turun min ulwi dari atas ila asfala ada 3 macam batu 3 macam batu
satu. Sini Pak, itu ada yang keluar air. Kita baca minhul anhar. Jadi batu tadi keluar air sampai mengalir di sungai. Yang kita sekalian, ada yang batu pecah. Ya kan kita pakai tongkat besar, ya kan? Kita pakai tongkat besar, batu keluar kali ya. Nah, ya. Itu. Yang kedua sekalian, batu yang tunduk, gunung yang jatuh. Nah, ketika itu wahyu turun, Taurat turun kan, batu tersungkur. Ya, walamma abasana jaa Musa bin Nuqan wa Rabbuh. Ya, apa kata Allah? Nabi Musa pengen lihat wajah Allah. Pengen Allah. Apa kata Allah? Wala kini jabal. Lihat ke gunung wahai Musa. Pak ini sekarang kalau gunung tetap saja begini. Pasofa daroni, aku bisa lihat saya nggak bisa. Turun Taurat gunungnya, ini turun gunungnya, Quran pun tak gunungnya. Ya, lihat dalam surah Hasyr. Lalu anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, ini kata-kata apa? Oleh Allah min khasyatillah, karena takut kepada Pak gunung takut, gunung keras kan? Masa itu manusia hati yang takut kan? Gunung ada keras jatuh, turun maksudnya turun karena takut kepada Allah ya. Anda sebagai manusia yang takut sama berarti hatinya lebih apa? Hatinya lebih apa? Lebih daripada batu keras. Maka kata orang apa sosial orang apa ya itu ya begitu namanya zausyakimah apa sih orang yang berkepala batu susah ya, pokoknya ini harus hancur bahkan balasan hancur sampai begitu jauh beda senjata di suaranya nggak mempan nggak mempan dasarnya orang-orang itu Amerika, Inggris, dibalas ya lah dasar orang ini cerita zaman dulu sekarang sekarang gunung saja Pak, batu saja bisa turun. Ada yang keluar air, ada yang pecah keluar ada yang turun itu. Turun juga gunung masih min khasyatillah. Karena apa kepada saya? Ini hati manusia, ya, tidak takut, bukan takut. Ya, kita lihat. Wa qulubukum la tata'azzal. Hati kamu tidak terpengaruh, tidak tersinggung, ya, hatinya tidak tersinggung, ya. Wala kali bukan tidak apa, lunak, hatinya tidak lembut sudah, tidak luntur sudah, tidak takut kepada Allah. Wala tasyak dan tidak tunduk sudah, ya kan? Tidak tunduk. Wa Allahu ghafir 'amma ta'malun, dan Allah tidak lengah, tidak lalai. Allah tidak membiarkan perbuatan-perbuatan jahat kamu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Sekalian. Wa inna ma yu'akhirukum bi waqtikum, ya. Dan hanya saja Allah menunda kamu, ya, menunda kamu, mengakhirkan kamu li waqtikum sampai waktu kamu sampai, ya. Ya sekalian. Jadi Pak, lambat laun sampai sekarang masih ada yang yakin pasti akan hancur di sana. Begitu. Apa waktunya? Allah menentukan. Wa inna ma yu'akhirukum, kamu ditunda hidup kita lewat hidup, tunggu waktu kamu. Ya, lambat laun pasti. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pasti. Cuma kapan kita pengen begitu kan? Tapi kan Allah belum tunjukkan bagaimana, sabar. Pasti akan hancur. Ya. Tapi jangan
rabbukal ghaniyyu wa rabbukal ghafurur rahim. Law yu'akhirukum bima kasabu la'ajjala lahum. Ya. Dalam surah itu banyak ayat dalam surah Kafir, dalam surah Kafir. Jadi kalau Allah pengen kasih orang itu azab, semua orang yang bersalah di dunia ini pasti tidak ada orang di dunia, habis semua. Karena semuanya bersalah di dunia. Ya. Kalau Allah setiap orang salah memberi usaha yang menghantui, ya dunia tidak ada orang. Tapi Allah kasih waktunya kan. Wajah anda itu mau ada waktunya. Ini nanti tunggu waktunya kapan? Allah dalam orang bersalah Allah akan wa mallahu bighafil amma ta'malun. Ya, ada dua keras sih. Wa bi keratin di tahtanya dengan dua titik di bawah. Sematul habib dia Pak. Wa mallahu bighafil amma ya'malun. Wa fihi iltifatun an-siqat, itu iltifat perpindahan dari dhamir mukhatab kepada dhamir wahid. Kalau ini kalau ada dalam ya. Jadi ada dalam surat wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai yang kamu kerjakan. Kamu. Tapi ada juga wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak lalai apa yang mereka kerjakan. Ada dua bacaan. Sekalian, jadi di sini ya kita pahami bahwa orang-orang Yahudi memang bangsa yang keras kepala. Sama zaman kita Muhammad bersama. Nabi Muhammad sudah 16 bulan Pak. Begitu hijrah sampai di Madinah, 16 bulan menghadap Baitul Maqdis di belakang. Orang Yahudi kita orang Baitul Maqdis pasti 16 bulan. Tapi mereka tetap saja tidak mengikut. Tetap tidak mengikut. Akhirnya apa? Nabi sampai apa? Kesel juga. Akhirnya apa? Nabi minta kepada Allah supaya ada SK. Ada ayat yang turun untuk membolehkan pindah arah kiblat ke Ka'bah. Nah ini sudah bahasanya memang akhirnya turun ayat satu paket apa? Inna Allaha qalbu wajhika bis sama wa waliyan qiblatan tarduha fa wajhi wajhaka syatrul masjidil haram. Orang ini banyak zaman Nabi Musa dan barisan zaman Muhammad sampai sekarang ya begitu saja. Nah harus sekalian ingat patokan kita wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Amma ya'malun ada dua kata. Ya di sini ada kata min khasyatillah, karena takut kepada siapa? Pak, ini saya kata khasyah, apa khasyah? Takut. Nah ilmu Pak, ilmu yang ada pada kita, kalau ilmu itu dibawa untuk khasyatullah. Orang yang berilmu yang takut kepada siapa? Ya. Itu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmunya saja tinggi, dia bisa teknologi macam-macam sudah bisa bikin macam-macam, tapi tidak harus Allah ini enggak benar. Ya, saudara, disinilah bahwa setiap makhluk Allah itu apa? Dia bertasbih, dia beristighfar, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya kira ini ya, nanti baru kita teruskan apakah menakuna ayyu'minu lakum dan seterusnya. Setelah bicara dengan ayat ya, ini depan. Saya simpulkan ya, apa yang kita pada malam hari ini ya. Yang pertama ya, bahwa hidup itu adalah diarahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, ya. Bukan untuk protes
kepada kebijakan Allah. Jadi apa yang Allah tentukan, perintahnya begini, larangnya begini, itu kita lakukan. Yang diperintah kita kerjakan dan yang dilarang kita. Jadi kebijakan itu semuanya. Jadi nggak boleh kita mempersulit diri. Hidup jangan menyusahkan diri. Hidup sudah dengan prinsip memudahkan. Jadi jangan pernah menyulitkan diri kita sendiri. Kalau kita sulit-sulit sudah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini macam. Yang kedua saya, kenapa ini Allah suruh menyembelih sapi? So, kenapa Allah nggak suruh menyembelih kambing? Ya, nggak kambing sudah, nggak kuda, nggak lain. Kenapa Allah suruh menyembelih sapi? Ini menunjukkan bahwa mereka supaya sadar, ya Pak, apa yang mereka sembah patung anak sapi itu salah. Sapi hewan yang halal, bukan dari apa? Tuhan sudah, ya. Maka Allah sudah Tuhan itu kalau itu, kira-kira Tuhan Allah. Nah, jadi karena mereka menyembah anak sapi, patung anak sapi ya, patung anak sapi mereka buat dari emas, dari anak sapi, dari emas bekas apa? Fir'aun. Jadi Sapi dari emas tadi, lalu bisa ada suara di situ. Itu mereka jadi Tuhan. Maka Allah ini sebut, ya, apa Allah suruh mereka menyembelih sapi, paham ya? Jadi bukan untuk disembelih, bukan apa? Disembah, tapi itu dimakan. Ya. Kemudian berikutnya sekalian bahwa ini apa yang sejauh apapun kesalahan ditutupi pasti akan apa? Nah, sejauh apapun itu keburukan ditutup dengan apa? Pasti akan terbongkar gitu. Ya, akan terbongkar. Jadi jangan menutupi keburukan, jangan menutupi kesalahan. Ini pas sekarang zaman bungkus, zaman mengemas, ya, kekuasaan yang langgeng itu macam-macam. Ya, ini saudara, Allah bongkar juga. Akhirnya bongkar juga saudara. Mahkamah juga saudara, itu bongkar juga. Jadi apa saudara? Kemudian apa saudara? Berikutnya apa? Di antara kekuasaan Allah bisa menghidupkan yang sudah mati. Ini yang berikut sekalian, hati kita harus lembut, hati yang lembut, hati yang patuh kepada Allah, khasyatullah, jangan punya hati yang keras. Seperti apa? Batu. Batu pun tunduk kepada Allah. Maka kalau ada orang yang tunduk berarti lebih daripada batu keras. Sudah. Yang terakhir bahwa yaitu semua amal perbuatan kita pasti dibalas, dicatat dan ditunjukkan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita beramal baik, kita tinggalkan perbuatan orang-orang Yahudi yang jahat tadi yang keras sekolah, dan mari kita beramal baik. Insya Allah kita mendapat orang-orang yang berbahagia di dunia wal akhirat. Maka teruskan pengajian kita dengan baik, kita akan insya Allah ilmu terus kita tambah sehingga dengan ilmu tadi kita bisa mengamalkan. Al-Fatihah.